Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holilah, NIM 202109648351. Di sini saya akan menerangkan tentang pelajaran tafsir Tarbawi yang dibimbing oleh Bapak Fikri Farihin, MPDI. Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan intelektual dalam Al-Quran. Pengertian pendidikan intelektual adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, intelektual dengan kata dasar intelek dalam KBBI merupakan daya atau proses pemikiran yang lebih tinggi berkenaan dengan pengetahuan kecerdasan berpikir, sehingga dapat diartikan bahwa pendidikan intelektual mengacu pada kemampuan seseorang untuk berpikir logis dan cepat, sehingga dapat bergerak dan menyelesaikan diri terhadap situasi atau kemampuan berpikir dan bertindak secara adaptif, termasuk kemampuan mental yang kompleks dalam mempertimbangkan atau menyelesaikan persoalan. Di sini tentang pendidikan intelektual terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqafu ma ladaina laka bihi ilmu inna was sam'a wal basara wal fawqa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Nilai-nilai pendidikan intelektual dilakukan dengan memfungsikan panca indera pendengaran, dan demikian harus dengan memfungsikan seluruh panca indera. Yang kedua, alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan adalah pendengaran. Penguasaan kognitif memang lebih mudah dicapai dari penguasaan ranah-ranah lainnya. Yang ketiga, pengetahuan yang lebih memberikan kepuasan ialah pengetahuan yang diyakini oleh akal dan hati. Implementasi nilai-nilai pendidikan intelektual dilakukan antara lain dengan meningkatkan daya nalar dan kritik melalui diskusi, tanya jawab, eksperimen, kerja kelompok, pemberian tugas, dan sebagainya. Dalam surat Yunus ayat 35 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syarrama lakum min yahdi ilayyal al-haqqu qulillahu yahdi ilal haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyutaba'a amman la yahdi ila ayyuhta fama lakum kaifa tahakkumun fama yattabi aksarahum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqa syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menunjukkan kepadanya kebenaran-kebenaran? Katakanlah,
Allah lah yang menunjukkan kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjukkan kepada kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti ataukah orang-orang yang tidak memberikan petunjuk kecuali diberi petunjuk? Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimanakah kalian mengerti keputusan dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nilai-nilai pendidikannya, Allah memberi manusia indera untuk difungsikan guna memperoleh pengetahuan, baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama. Mereka yang tidak mempergunakan akan indranya untuk memperoleh kebenaran akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pengetahuan ada yang tingkat kebenarannya 100% disebut yakin dan ada yang kurang dari itu disebut zan. Akidah harus didasarkan yakin, selain dari itu boleh didasarkan zan. Baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama perlu dikuasai umat Islam. Implementasi nilai-nilai pendidikan untuk memperoleh kebenaran materi. Gejala alam dilaksanakan dengan metode eksperimen, kerja kelompok, diskusi, dan sebagainya. Dalam surat Yusuf ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balik asyaddahu ataqainahu hukama wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan katakanlah dia cukup dewasa, kami memberikan kepadanya hikmah dan ilmu. Nilai-nilai pendidikannya, tujuan pendidikan tidak hanya kedewasaan jasmani, tetapi juga kedewasaan pikiran dan rohani. Yang kedua, pendidikan dipercaya dapat mengantarkan peserta didik ke kedewasaan pikiran dan rohani satu tingkat di bawah kenabian. Untuk meningkatkan kematangan pikiran dan rohani itu, manusia harus menjalankan kebaikan yang diketahuinya. Implementasi nilai-nilai pendidikan, kematangan intelektual dan spiritual dapat dicapai dengan menanamkan keyakinan akan kebenaran agama dan kemauan untuk menjalankannya. Metodenya eksperimen, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, adil, dan sebagainya. Dampak apabila tidak ada pendidikan intelektual. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila manusia tidak memiliki pendidikan intelektual yang pada akhirnya ia menjadi bodoh karena tidak dapat memfungsikan ketiga potensi di atas. Manusia bisa menyerap informasi namun tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah yang menjadikan manusia teledor atau lengah, dan hal ini merupakan kerugian yang akibatnya akan ditanggung oleh manusia itu sendiri. Hanya itu yang dapat saya terangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.